Kurasakan tubuh Mas Bambang seperti berbulu. Selamat malam, sobat horor amat dimanapun berada. Selamat datang kembali di YouTube channel Horor Amat. Malam ini kita akan menceritakan sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh salah seorang subscriber yang telah dikirimkan kepada kami melalui email. Namun demi nama baik semua pihak, maka lokasi kejadian dan nama-nama narasumber kita samarkan. Cerita ini berjudul Aku Ditiduri Genderuwo. Langsung saja saya ajak kalian masuk ke dalam cerita ini. Namaku sebut saja Bunga. Aku adalah seorang istri dari suami yang baik, tampan, dan bertanggung jawab. Suamiku sebut saja namanya Mas Bambang. Aku dan Mas Bambang baru menikah 6 bulan. Mas Bambang sehari-hari bekerja sebagai security di sebuah rumah sakit. Sedangkan aku hanya di rumah saja mengurus rumah dan suami. Karena aku belum punya anak. Karena pekerjaan Mas Bambang sebagai security, sehingga jam kerjanya tidak pasti. Kadang dia masuk pagi, kadang masuk siang, kadang juga masuk malam. Hari itu, aku ingat betul adalah hari Kamis. Setelah makan malam, suamiku bersiap-siap untuk berangkat kerja. Karena hari itu, dia kebetulan dapat jatah shift malam. Aku mengantarkan suamiku sampai ke depan pintu. Sebelum berangkat, tak lupa Mas Bambang mencium keningku. Dia pun berangkat menggunakan sepeda motornya. Aku pun menutup pintu, kemudian masuk ke dalam rumah. Sambil menunggu mata ngantuk, aku putuskan untuk tiduran di sofa sambil membaca majalah. Tanpa sadar, ternyata aku ketiduran. Masih dalam keadaan setengah sadar, aku dengar ada suara pintu diketuk. Siapa nih bertamu malam-malam? Begitu pikirku. Dengan malas, aku pun bangkit dan berjalan dengan pelan menuju pintu. Terdengar kembali suara ketukan pintu. Aku tidak langsung membukanya karena aku khawatir itu maling atau orang jahat. Aku pun mengintip dari lubang pintu dan kulihat ternyata itu suamiku. Aku segera membuka pintu, kemudian menyambut suamiku sambil bertanya, "Loh Mas, kok pulang sih? Nggak jadi kerja?" Tapi Mas Bambang nggak menjawab. Dia hanya tersenyum dan langsung menggandeng tanganku dan membawaku ke kamar. Mas Bambang lalu membaringkanku ke tempat tidur. Dia berdiri sambil menatapku, tapi tatapannya sungguh aneh, seperti orang yang sangat bernafsu. Dia pun langsung menerkamku dengan luas. Dia mencumbuku seperti orang yang sudah lama tidak bertemu dengan istrinya. Aku heran sekali. Tidak biasanya Mas Bambang seperti ini. Sebenarnya saat itu aku sangat lelah dan lagi tidak berhasrat. Tapi sebagai istri, aku harus memenuhi kewajibanku ketika suamiku membutuhkanku. Hubungan kali ini rasanya berbeda. Jauh lebih nikmat daripada hubunganku biasanya dengan Mas Bambang. Nikmatnya kali ini,
tidak bisa digambarkan. Sepertinya 10 kali lipat lebih nikmat dari hubungan-hubunganku dengan Mas Bambang sebelumnya. Ketika Mas Bambang hampir mencapai puncak, aku dengar seperti suara mengeram. Aku sedikit merinding ketika itu. Tapi rasa merinding itu dikalahkan oleh kenikmatan yang aku rasakan. Sehingga aku melupakan suara tadi. Selesai menggauliku, Mas Bambang pun bergegas pergi dan aku pun tertidur kelelahan. Entah berapa lama aku tertidur, aku bangun setelah pagi hari dan aku bangun dalam kondisi tulang-tulangku seperti rontok, seperti orang yang habis kelelahan. Jam 8 pagi, aku dengar ada suara motor masuk ke halaman rumahku. Segera aku lihat siapa yang datang. Ternyata Mas Bambang sudah pulang kerja. Aku pun menawarinya sarapan, tapi dia bilang dia lelah dan mau langsung tidur. Aku pikir mungkin Mas Bambang lelah habis bertempur denganku semalam. Aku pun tersenyum mengingat indahnya bersama Mas Bambang tadi malam. Hari ini Mas Bambang masih dapat shift malam. Setelah makan malam sama-sama, dia pun pamitan untuk berangkat kerja. Hari ini badanku rasanya lelah. Jadi aku putuskan untuk langsung tidur ketika Mas Bambang sudah berangkat kerja. Baru saja aku terlelap, aku merasa ada tangan yang menggerayangi tubuhku. Buru-buru aku bangun dan membuka mata. Astaga! Mas Bambang kok udah pulang lagi? Aku berpikir, dia masuk dari mana? Kan rumah aku kunci. Tapi aku pikir lagi, mungkin saja dia membawa kunci cadangan. Aku berkata pada Mas Bambang, Mas, kalau mau minta jatah, kenapa nggak dari tadi sih sebelum berangkat kerja? Kan Mas capek bolak-balik ke rumah. Lagi-lagi Mas Bambang tidak menjawab dan langsung menghujaniku dengan cumbuan. Aku pasrah dan hanya menikmati serangan suamiku. Saat berhubungan, aku merasa bau badan suamiku ini busuk sekali. Tidak seperti aroma tubuh suamiku. Tapi aku pikir mungkin dia lupa pakai deodoran. Setelah selesai berhubungan, aku pun kembali tidur pulas dan tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, ketika Mas Bambang pulang kerja, aku menyambutnya dengan gembira. Aku senang karena hari ini Mas Bambang jatah libur. Jadi, rencananya aku mau ajak dia nonton, mumpung malam minggu pikirku. Ketika sarapan bareng, Mas Bambang bercerita bahwa dia akan mengambil cuti selama 1 minggu karena ingin menjenguk ibunya yang lagi sakit di kampung. Dia akan berangkat nanti sore. Dia bilang sengaja tidak mengajakku karena kasihan aku capek. Karena memang perjalanan ke kampungnya ini memakan waktu 15 jam dari rumahku hingga tiba di rumah mertuaku. Mas Bambang bilang, takut aku sendirian di rumah. Jadi, nanti katanya ada sepupu yang datang menemaniku ke sini. Tapi aku menolak dan aku bilang gak apa-apa. Lebih enak sendiri, gak ada yang ganggu di rumah. Jam 4 sore, Mas Bambang berangkat ke kampungnya dengan naik bis. Malam harinya, karena merasa kesepian,
aku memutuskan untuk tidur cepat. Jam 8 malam, aku sudah merebahkan badanku di kasur. Ketika sedang terlelap, aku merasakan ada yang meraba tubuhku. Tapi mataku seperti tidak bisa terbuka. Aku yakin betul ini bukan mimpi. Sosok itu terasa meniduri aku. Tapi aku tidak mampu melawan dan aku juga tidak mampu membuka mata. Sejak kepergian Mas Bambang ke kampung halamannya, setiap malam aku merasakan ada yang menggauliku. Tapi aku tidak dapat melihatnya karena mataku seperti tertutup rapat. Ingin berteriak pun rasanya tidak mampu. Akhirnya aku cuma bisa pasrah ketika sosok itu terasa lagi-lagi meniduriku. Hari ini adalah waktunya Mas Bambang pulang. Tadi pagi Mas Bambang menelponku dan bilang katanya dia pulang sekitar jam 9 malam. Aku rasanya sudah tidak sabar menunggu suamiku pulang. Pukul 8 malam, sambil menunggu suamiku, aku menonton TV di ruang tamu. Tapi ternyata aku ketiduran lagi. Baru saja tertidur, aku mendengar ada suara pintu diketuk. Aku pun terbangun dan beranjak membuka pintu. Ternyata yang datang itu adalah Mas Bambang. Aku pun bertanya, kenapa kok sampainya lebih cepat? Katanya sampai jam 9 malam, tapi ini baru jam 8 lewat, kok sudah sampai? Tapi suamiku tidak menjawab dan langsung mengajak aku masuk ke dalam kamar. Ketika Mas Bambang mengajakku berhubungan, kali ini aku menolak karena aku sedang datang bulan. Mas Bambang terus memaksaku dan menarik bajuku dengan kasar. Aku menolak. Aku dorong tubuh Mas Bambang. Dia seperti marah, kemudian memelukku dengan kencang. Dia tarik lagi bajuku hingga bajuku sobek. Aku pun terkejut. Dia bukan seperti Mas Bambang yang aku kenal. Karena suamiku Mas Bambang adalah orang yang lembut, yang sabar, dan tidak pernah memperlakukan aku seperti ini. Dia hampir saja memperkosaku. Aku pun meronta dan menangis. Dia tidak menghiraukan tangisanku, terus berusaha meniduriku dengan paksa. Entah kenapa, seperti ada bisikan dalam hatiku yang menyuruhku untuk melafalkan doa-doa dan surat-surat pendek. Aku pun melafalkan doa dan surat-surat pendek yang aku hafal. Namun seketika kurasakan tubuh Mas Bambang seperti berbulu dan kukunya itu terasa panjang. Aku berlari dan berusaha menghidupkan lampu kamar. Ketika lampu kamar hidup, sungguh aku kaget. Karena di depanku sekarang berdiri sosok hitam besar dan berbulu. Matanya merah menyala, menatapku. Astaga, ternyata dia bukan suamiku. Dia adalah genderuwo. Dia maju mendekatiku lagi. Tangannya itu seperti ingin mencekikku. Aku terus berusaha membaca doa-doa yang aku bisa. Untunglah, sosok itu akhirnya berubah menjadi gumpalan asap dan keluar melalui lubang ventilasi kamar.
Aku ketakutan, badanku sudah basah oleh keringat. Aku berlari ke teras rumah dan berteriak minta tolong. Ketika itu, beberapa tetangga mendengar teriakanku. Mereka pun beramai-ramai datang ke rumah dan bertanya apa yang terjadi. Aku jawab bahwa aku diganggu oleh genderuwo. Genderuwo itu menyerupai suamiku. Tetanggaku yang bernama Mbak Sari bertanya, "Apa jangan-jangan kamu sudah ditiduri oleh genderuwo itu ya?" katanya. Aku gak mungkin berkata jujur. Malu sekali rasanya kalau sampai orang-orang itu tahu kalau aku sudah beberapa kali ditiduri oleh genderuwo itu. Akhirnya, atas saran oleh Pak RT, Mbak Sari menemaniku sambil menunggu suamiku pulang. Ketika suamiku akhirnya pulang, aku ceritakan kepada suamiku kejadian yang menimpaku. Suamiku bertanya, apakah aku pernah ditiduri oleh genderuwo itu? Tapi aku tidak berani menjawab dengan jujur. Aku takut suamiku malah menceraikanku jika sampai aku bercerita dengan jujur. Aku bilang, aku tidak sampai ditiduri karena aku langsung sadar itu bukan suamiku. Jadi aku baca doa-doa dan akhirnya genderuwo itu pergi. Syukurlah suamiku percaya denganku. Sejak kejadian itu, setiap suamiku shift malam, sepupuku datang ke rumah untuk menemaniku. Kemudian 1 bulan setelah itu, aku merasakan badanku rasanya gak enak. Kepalaku pusing dan perutku rasanya mual. Mas Bambang membelikan tes pack dan menyuruhku segera tes. Mas Bambang bilang kalau dia punya feeling aku hamil. Ternyata betul, hasil tes pack itu garis 2. Dan artinya aku memang benar hamil. Saat itu Mas Bambang memelukku dan terlihat sangat bahagia. Tapi jujur, dalam hatiku sangat takut. Takut ini bukan anak suamiku, melainkan anak dari genderuwo itu. Ketika kehamilanku memasuki bulan ke-9, setiap malam ada gangguan-gangguan di rumahku. Terkadang ada suara pintu diketuk, terkadang ada suara orang berjalan di atap rumah, dan kadang-kadang ada muncul bau yang sangat busuk. Saat aku menjelang melahirkan, gangguan-gangguan itu semakin ekstrim. Aku takut sekali. Takut itu adalah genderuwo yang ingin mengambil anakku. Ketika aku mulai pembukaan 5, salah seorang tim medis yang menolong persalinanku sampai ada yang kerasukan. Klinik itu panik malam itu. Setelah dipanggil Pak Ustadz dan dinetralkan, akhirnya aku pun berhasil melahirkan dengan selamat. Ketika bayiku lahir, syukurlah dia seperti anak manusia. Dia tidak berbulu dan aku yakin ini adalah anak Mas Bambang, bukan anak genderuwo itu. Demikian kutulis kisahku ini. Semoga para pendengar bisa mengambil hikmah dari ceritaku ini. Buat para perempuan, jangan pernah tidur dalam keadaan tidak berbusana, karena itu bisa mengundang jin-jin jahat untuk tertarik kepadamu.
Demikian cerita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Salam hormat.